Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 3 dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen Muhammad Arif Yulianto, Eskom dan Enkom. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang memori komputer yang beranggotakan saya sendiri, Ilhan Syarifal, Krisna Atma Dinata, Muhammad Afrizal, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Hanafi Saputra. Kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian dan fungsi memori, jenis-jenis memori, prinsip kerja memori, dan hierarki memori. Ya, yang pertama yaitu pengertian dan fungsi memori yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hanafi. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan mungkin saja sifatnya sementara ataupun permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. Fungsi utama dan memori adalah 1. Menyimpan data dari perangkat input sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk proses lebih lanjut. 2. Menyimpan daya pemrosesan ALU, Arithmetic and Logic Unit, sebelum dikirim ke perangkat output. 3. Menampung instruksi ataupun program dari perangkat input ataupun dari memori eksternal. Selanjutnya jenis-jenis memori dijelaskan oleh Afrizal. Jenis-jenis memori pada komputer dibagi dua jenis, yaitu yang pertama memori internal dan yang kedua memori eksternal. Jadi memori internal itu dia terbagi dua seperti RAM dan ROM. Di mana memori ROM itu adalah jenis memori yang isinya tidak hilang walaupun komputer mati atau tidak ada aliran listrik. Dan yang RAM memori jenis memori yang dapat diganti-ganti di saat komputer dihidupkan, yang bersifat volatil dan mempunyai sifat yang menyimpan mengambil data dengan sangat cepat. Dan yang memori eksternal itu merupakan tambahan dari penyimpanan data atau program. Contohnya seperti hard disk, floppy disk, dan SSD. Memori tersebut bisa melakukan perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Dan tujuan memori eksternal itu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM yang untuk berkapasitas tinggi dan penggunanya jangka panjang. Oke, setelah itu ada lagi prinsip kerja memori yang akan dibacakan oleh Fahmi. Oke, prinsip kerja memori. Saat pengguna ingin menjalankan sebuah program aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjelaskan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder atau hard disk atau SSD. Kemudian sistem transfer data tersebut akan ke memori RAM untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Setelah pemrosesan selesai, prosesor akan menampilkan hasilnya ke perangkat output atau mengembalikannya ke perangkat penyimpanan. Jika jumlah data yang akan ditampung sudah melebihi kapasitas memori, sistem operasi akan menjalankan prosedur swap atau pemindahan sementara. Data tersebut akan dipindah
dipindah untuk sementara ke sebuah ruang dalam penyimpanan sekunder yang biasa disebut swap file atau virtual memory. Oke, materi selanjutnya akan dibaca oleh Krishna Atmadinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki memori. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu yang pertama ada physical register, yang kedua ada primary memory atau executable memory, yang ketiga ada secondary memory. Nah, level yang pertama, primary memory, atau berada di yang pertama ada physical register di CPU. Berada di level teratas, informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua ada primary memory atau executable memory. Berada di level tengah, contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil. Atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Dan yang ketiga ada secondary memory. Berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes atau block of bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Sekian dan terima kasih. Ya, tadi adalah presentasi dari kami, dari kelompok 3, mengenai memori komputer. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan informasi yang cukup untuk mengetahui tentang memori komputer. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.